Could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking are you bored? Tahap perkembangan anak yang pertama adalah tahap sensori 0-2 tahun, tahap bahasa 2-7 tahun, tahap logika umur 7-11 tahun, dan tahap interaksi 12 tahun ke atas. Ini adalah salah satu contoh tahap perkembangan anak, yaitu dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Apa sih fase perkembangan? Fase perkembangan adalah tahapan atau pembabakan tentang berjalannya kehidupan individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola tertentu. Mari kita kenali fase-fase perkembangan anak sesuai dengan usianya. Yang pertama adalah fase nukura, di mana fase ini orang tua harus memperhatikan anak, di mana ini adalah anak mulainya tengkurap. Mungkin ini terlihat sepele, tapi nyatanya ini adalah proses salah satu perkembangan anak pada usia 3-4 tahun. Fase kedua yaitu duduk, di mana setelah ia berhasil membalikkan badannya sendiri, si kecil akan siap melakukan fase-fase berikutnya. Pada usia 6-7 bulan, tulang leher dan punggungnya sudah semakin kuat. Pada fase ketiga yaitu merangkak. Setelah si kecil berhasil melewati fase duduk, maka ia semakin paham bagaimana cara menjaga keseimbangan tubuhnya dengan lebih baik, yaitu mulai merangkak. Dalam satu fase ini, penting dalam perkembangan anak, orang tua harus menuntut untuk lebih perhatian pada si anak. Sebab saat ini, anak akan berlatih untuk mengkoordinasikan otot dengan kakinya dengan meletakkan kedua tangan. Fase keempat adalah fase berjalan, di mana pada usia 1 tahun, tandanya ia sudah memasuki fase berikutnya dalam perkembangan anak, yaitu berjalan. Masing-masing anak akan memasuki fase ini pada waktu yang berbeda. Ada yang di usia 11 bulan sudah bisa berjalan, tetapi juga ada yang lebih 2 tahun baru bisa berjalan. Orang tua tidak perlu terpaku dengan anak lain. Perkembangan anak dapat berlangsung secara berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak yang pertama adalah keturunan atau genetik yang diturunkan oleh ayah dan ibu kepada anak. Yang kedua adalah lingkungan, di mana lingkungan ini adalah tempat interaksinya anak untuk bergaul. Ketiga adalah nutrisi atau makanan. Keempat adalah waktu bersama anak. Walaupun orang tua dalam keadaan sibuk, orang tua harus menyempatkan bermain dengan anak. Remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan anak-anak menuju dewasa. Ciri-ciri perkembangan remaja adalah sebagai berikut. Ciri-ciri remaja yaitu peningkatan emosional, perubahan cepat secara fisik yang juga disertai dengan kematangan seksual, perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang lain, perubahan nilai di mana apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting karena sudah mendekati dewasa. Kebanyakan remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Perkembangan kognitif remaja. Faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja yang pertama adalah pertumbuhan fisik remaja, yang kedua perkembangan fisik remaja, yang ketiga posisi remaja dalam keluarga, yang keempat adalah kesempatan remaja untuk mempelajari tugas perkembangan. Masalah yang terkait dengan pencapaian tugas perkembangan remaja menurut Krulak 1973 yaitu 1. Masalah pribadi, 2. Masalah kas remaja, yang ketiga Elkin dan Postub menyebutkan tentang fenomena akhir abad 20 yaitu berkembangnya kesamaan perlakuan dan harapan terhadap anak-anak dan orang dewasa. 4. Masyarakat pada era teknologi maju dewasa ini membutuhkan orang yang sangat kompeten dan terampil untuk mengelola anak tersebut. 5. Belak secara khusus membahas pengaruh tekanan media terhadap perkembangan remaja. 6. Tugas perkembangan pada masa remaja yang disertai
penciptaan kelompok sosial remaja, perlu sering diadakannya kerja bakti. Hubungan pendidikan dengan perkembangan anak. Hubungan ini sangat berpengaruh pada usia dini. Ada beberapa prinsip pendidikan yang berhubungan dengan perkembangan anak, yaitu berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan belajar harus selalu ditujukan pada pemenuhan kebutuhan perkembangannya anak secara individu, karena secara individu yang unik, maka masing-masing anak memiliki kebutuhan rangsangan yang berbeda. Kegiatan belajar dilakukan dengan bermain, di mana bermain merupakan adalah pendekatan dalam mengolah kegiatan belajar dengan menerapkan metode, strategi sarana, dan media belajar yang merangsang anak untuk melakukan eksplorasi, menemukan dan menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya, dan memunculkan kreativitas dan inovasi melalui kegiatan anak yang tertariknya. Sekian dari hasil pembahasan video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.